Hubungan mereka yang rumit dan penuh pengorbanan menjadi pendorong utama alur cerita dan perkembangan karakter. Meliodas, kapten dari 7 dosa besar, adalah iblis yang memiliki masa lalu kelam. Sementara itu, Elizabeth adalah putri ketiga dari kerajaan Leones, reinkarnasi dari dewi yang terlibat cinta terlarang dengan Meliodas di masa lalu. Keduanya bertemu secara kebetulan, namun takdir telah mengikat mereka dalam jalinan cinta yang rumit. Jadi sebenarnya Elizabeth bukanlah anak kandung dari Raja Leones, Barta, dan bukan seorang manusia, melainkan seseorang dari klan Dewi. Elizabeth akan selalu bereinkarnasi menjadi orang lain dan kehilangan ingatannya setiap kali ia mati. Pada waktu itu, setelah kelahiran kembali Elizabeth, Meliodas menitipkannya kepada Barta untuk diasuh sekaligus menjadi ayahnya. Katanya, "Kok bisa bang? Ini dikarenakan kutukan Raja Iblis di zaman dahulu." Seperti apa kutukannya? Ini dia. Kutukan yang menimpa Elizabeth adalah kutukan reinkarnasi abadi yang dilakukan atas kemurkaan Raja Iblis karena cinta terlarang antara klan Dewi dan klan Iblis, atau antara Meliodas dan Elizabeth. Jadi setiap kali Elizabeth mengingat masa lalunya sebagai Dewi, dia akan mati dalam waktu 3 hari. Setelah kematiannya, dia akan bereinkarnasi menjadi manusia baru, tetapi tanpa ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Kutukan ini terus berulang tanpa henti, menyebabkan Elizabeth menderita dan Meliodas yang abadi harus menyaksikan kematian kekasihnya berulang kali. Bayangkan saja, Meliodas yang hidup abadi harus disiksa terus-terusan hanya untuk melihat kekasihnya mati. Dan setelah kelahirannya kembali, Elizabeth akan menjadi bayi kembali tanpa ingatan apapun, yang pada akhirnya Meliodas harus kembali memulainya dari awal lagi, memperkenalkan diri, melakukan pendekatan, dan membuatnya jatuh cinta lagi. Bahkan bagi Elizabeth, Meliodas akan menjadi sangat asing dan tidak ada ingatan atau kenangan cinta terhadap Meliodas. Meskipun demikian, dia tidak pernah menyerah untuk mencari cara untuk memecahkan kutukan tersebut dan menyelamatkan Elizabeth. Perjalanan mereka dipenuhi dengan pertempuran melawan musuh-musuh yang kuat, pengkhianatan, dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Cinta Meliodas dan Elizabeth adalah cinta yang abadi, melampaui waktu dan reinkarnasi. Meskipun Elizabeth terus bereinkarnasi dan kehilangan ingatannya, Meliodas selalu menemukan dan mencintainya kembali. Mereka berdua saling melengkapi dan memberikan kekuatan satu sama lain dalam menghadapi takdir yang kejam. Perjalanan cinta mereka tidak pernah berjalan dengan damai. Setelah Elizabeth dewasa dan singkatnya Meliodas telah membuatnya jatuh cinta kembali, permusuhan iblis dan Dewi menjadi penghalang untuk mereka benar-benar mendapatkan cinta yang damai. Dimulai dari kisruh di kerajaan Leones, lalu kedatangan 10 Commandment atau 10 perintah Tuhan, yang notabene itu adalah klan iblis, yang tidak lain beberapa anggotanya merupakan keluarga Meliodas. 10 Commandment selain ingin menghancurkan Britania, mereka juga ingin menghukum Meliodas akibat pengkhianatannya di masa lalu dan kisah cintanya terhadap Elizabeth yang berasal dari klan Dewi. Lalu menuju ke Perang Suci, di mana di sini masa lalu Elizabeth dan Meliodas pun terungkap, dan mereka berdua pun harus bertarung bersama. Kemudian pertempuran terakhir melawan Raja Iblis, pembebasan Elizabeth dari kutukan. 7 dosa besar dan sekutu mereka bersatu untuk menghadapi Raja Iblis dalam pertempuran terakhir. Elizabeth akhirnya dibebaskan dari kutukannya, dan Meliodas serta Elizabeth akhirnya bisa bersama. Elizabeth, 3000年も待たせて悪かったな。これでやっとお前との約束が果たせる。ねえ、メリオダス。約束を果たした後もずっと私を好きでいてくれる。当たり前だろ、エリザベス。お前がうんざりするまでずーっとな。消えてなくなれ。
じられん。 Jadi itu dia guys, kisah tragis antara cinta Dewi dan iblis, Meliodas dan Elizabeth. Cinta mereka diuji dengan kutukan yang harus mereka lawan sepanjang hidupnya. Bertarung bersama untuk melindungi Britania dan dunia, melawan Raja Iblis untuk menghapuskan kutukan. Begitu dipenuhi dengan darah dan air mata. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Tunggu terus untuk update video-video berikutnya. Kita akan membahas apapun hal menarik yang ada di dunia ini, termasuk anime. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur.